yang sempurna, janjimu murni bagai emas perak, perisai perlindungan keselamatanku. Engkaulah jalan kebenaran, dalam kasih-Mu ada kehidupan, penolong yang setia di dalam kesesakan. Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan, tiada terhitung. Pertolongan-Mu dalam hidupku, bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan, tiada terhitung. Kesetiaan-Mu dalam hidupku, bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan, tiada terhitung. Pertolongan-Mu dalam hidupku, bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan, tiada terhitung. Kesetiaan-Mu dalam hidupku, tiada terhitung. Kesetiaan-Mu dalam hidupku, tiada terhitung. Kesetiaan-Mu dalam hidupku. Sungguh Engkau baik, sangat baik Bapa. Besar setiamu, besar anugerah-Mu, sungguh baik. Yesus, Yesus Tuhan, makasih. Sempurna kasih-Mu Bapa, terima kasih Tuhan. Selalu mengalir bagi hidupku, di setiap musim di hidupku Tuhan, Kau selalu setia, tak pernah meninggalkanku, tak pernah membiarkanku. Sungguh ku bersyukur. Haleluya, haleluya. Ya Rama Syana Ramo, Syana Ramo. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Kau layak
bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan.
dan rahmat-Mu selalu baru setiap hari, baru setiap pagi. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami sungguh bersyukur Tuhan kasih. Dan ku percaya kuasa-Mu nyata, kemenangan jadi milikku karena-Mu. Dan ku percaya janji-Mu setia, kesembuhan ada bagiku karena-Mu. Yesus di pihakku, dan ku percaya kuasa-Mu nyata, kemenangan jadi milikku karena-Mu. Dan ku percaya janji-Mu setia, kesembuhan ada bagiku, pemulihan ada bagiku, kemenangan jadi milikku karena-Mu. Yesus di pihakku. Salam kasih karunia. Wow, luar biasa. Saat ini adalah satu momen yang sangat spesial, yaitu di mana semua pengikut Kristus di seluruh dunia menanti-nantikan akan hari ini adalah tentang kelahiran Yesus di dunia. Semuanya sedang merayakan Christmas atau Natal. Dan saya ingin mengucapkan selamat hari Natal bagi kita semua yang percaya kepada Yesus Kristus. Dan saudara lihat bahwa Natal ini bukanlah tentang Santa Claus atau tentang pohon yang seperti orang dunia rayakan. Namun Natal ini adalah tentang Yesus yang telah lahir di dunia, memberikan keselamatan bagi semua umat manusia yang percaya kepadanya. Ada sebuah lagu tentang Natal yang dimana seringkali dinyanyikan, Santa Claus is coming to town. Namun saya berkata bahwa Santa Claus itu, maaf, dia tidak datang ke kota pada momen ini. Namun Yesus yang telah datang di kota ini, dia telah datang dalam kehidupan Anda dan saya. Dan saya percaya bahwa dia bisa memberikan hadiah yang lebih besar, lebih dahsyat daripada Santa Claus. Ketahuilah bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Oleh sebab itu percayalah, setiap pergumulan saudara Tuhan sanggup menyelesaikannya. Setiap
yang menjadi kerinduan Anda, Tuhan sanggup memberikannya kepada saudara, bahkan tepat waktu bagi kita yang dicintainya. Pada tahun 2020, Tuhan memberikan tema pada momen Natal ini kepada gereja kita, gereja YHS, adalah tentang Jesus comes to rescue. Yesus datang untuk menyelamatkan. Jadi dia datang bukan cuma sekedar datang begitu saja, tetapi dia memiliki tujuan. Dia memiliki purpose. Dan purpose yang spesial itu dipastikan akan dilakukan oleh dia. Dan tujuannya dia adalah untuk menyelamatkan. Jesus comes to rescue. Nah, pada hari ini saya ingin menyampaikan satu message dengan judulnya adalah The True Rescuer atau penyelamat yang sejati. Coba kita baca di dalam Matius 14 ayat yang ke-30 berkata seperti ini. Namun ketika melihat angin kencang, ia ketakutan dan mulai tenggelam. Ia berteriak dan berkata, Tuhan, selamatkanlah aku. Ayat yang ke-31, segera Yesus mengulurkan tangan, dia memegangnya dan berkata kepadanya, hai kamu yang kurang percaya, mengapa kamu bimbang? Ini adalah sebuah kisah tentang pada saat itu ada murid-murid yang sedang ada di atas perahu. Kira-kira di tengah malam atau agak subuh, jam 3 subuh kira-kira. Di situ mereka, perahunya atau kapalnya sedang dihantam oleh badai yang begitu hebat. Alhasil mereka semua sedang ketakutan dan terombang-ambingkan di atas laut atau di atas danau lebih tepatnya. Dan suatu saat yang terjadi, datanglah sosok yang menghampiri mereka. Semua pada ketakutan dan mengatakan itu hantu, itu hantu. Sosok itu berkata, bukan, ini aku, tenanglah. Kemudian salah satu di antara mereka, murid tersebut yang bernama Petrus berkata, jikalau itu adalah engkau, maka suruhlah aku datang kepadamu. Ya sudah, kemarilah. Ketika Petrus keluar dari perahu dan dia mencoba berjalan di atas air, tiba-tiba selangkah, 2 langkah, 3 langkah. Namun ketika dirasakan tiupan angin keras dan dia melihat ombak yang ada, dia menjadi takut dan alhasil dia tenggelam. Pada saat dia tenggelam, tangan dari sosok itu yang bernama Yesus, dia mengulurkan dan kemudian menangkap Petrus dan kemudian mengangkat dia dapat berdiri kembali. Anda tahu, disinilah Yesus datang. Meskipun kita sedang tenggelam, Yesus datang dan menyelamatkan kita semua. Nah, sekarang apa yang saya coba sampaikan adalah pada masa ini, semua orang sedang mengalami pandemi. Mulai bulan Maret, April sampai detik ini, 9 bulan telah berjalan. Saya yakin sekali ada banyak orang mencoba berjalan di atas air, mencoba berjalan di atas utang, mencoba berjalan di atas sakit penyakit mereka, atau mereka mencoba berjalan di atas kemustahilan. Tetapi yang terjadi ketika dirasakan ada tuduhan kepada mereka bahwa kamu tidak akan mungkin sembuh, ketika dilihat fakta saldonya yang berkurang, hari ini juga saldonya masih tidak cukup untuk dapat mencukupi kebutuhan, maka tenggelamlah mereka. Mereka tenggelam di dalam hutang, tenggelam di dalam kehidupan mereka, tenggelam di dalam destiny atau masa depan mereka. Seakan-akan aku tidak tahu lagi apa yang harus aku lakukan. Nah, pada saat mereka tenggelam, siapa yang bisa mengangkat mereka? Siapa yang bisa menangkap mereka? Cuman satu sosok yang bernama Yesus. Yesus datang tepat pada waktunya dan dia datang untuk menyelamatkan. Hari ini saya mau berkata pada saudara semua yang menyaksikan ini, impartasi ini akan membawa saudara semua untuk menyadari bahwa engkau ketika bersama dengan Yesus tidak ada lagi kekhawatiran, kecemasan ataupun ketakutan. Jikalau Yesus berjalan bersama dengan saudara, maka engkau akan memiliki jaminan yang pasti. Jikalau Yesus ada di dalam diri saudara, maka kuasa-kuasa yang di luar sana tidak akan dapat mengalahkan engkau. Karena di dalam diri saudara itu memiliki kuasa yang jauh lebih besar daripada yang di luar sana. Yesus datang untuk menyelamatkan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Pada momen ini semua, ketika engkau tenggelam dan hampir tenggelam, ada Yesus yang siap menangkap dan mengangkat saudara. Dan momen ini ada 3 cara bagaimana Yesus menyelamatkan kita.
Dan pada momen ini juga saudara akan menyadari bagaimana dia sangat mencintai, dia sangat menerima engkau, dan dia siap untuk membuat air mata saudara itu akan dihapuskan dan diganti dengan sukacita yang luar biasa. Tulis komen di bawah ini apa yang ingin Tuhan lakukan, hadiah apa yang ingin Tuhan berikan dalam kehidupan saudara pada momen Natal ini. Ya, 25 Desember adalah tempat atau saat-saat di mana orang menerima hadiah. Kalau saya bertanya, Tuhan mau memberikan apa dalam kehidupanmu? Saudara pengennya apa? Tulis komen di bawah ini, dan saya percaya ketika engkau menulis, itu bukan hanya sekedar tulisan biasa, tetapi itu ada sebuah doa atau pernyataan iman kita yang Tuhan akan lakukan dalam kehidupan saudara. Haleluya. Sekarang bagaimana caranya Tuhan menyelamatkan kita? Ada 3 poin di sini. Yang pertama adalah Jesus comes. Dan ini menarik sekali saudara. Ini adalah mujizat yang pertama yang Tuhan kerjakan. Orang berkata bahwa mujizat yang dilakukan oleh Yesus pertama kali adalah mengubah air menjadi anggur. Tetapi saya bawa lebih awal lagi. Apa yang Yesus lakukan? Karena dia melihat begitu banyak orang yang berdosa. Dan tidak ada satupun yang dapat selamat. Meskipun mereka memotong darah domba, itu pun pada akhirnya cuma membuat mereka bisa kudus atau bisa layak selama beberapa periode saja. Alhasil ada satu ayat yang berkata, begitu besar kasih Bapa sehingga dia merelakan anaknya untuk mati buat kita semua. Dan pada momen ini Yesus datang. Nah, ketika dia datang dalam kehidupan kita dan dia mati bagi kita, darahnya menguduskan kita sekali untuk selama-lamanya. Jadi mujizat yang pertama bagi Anda dan saya adalah ketika Yesus datang dalam kehidupan saudara, hidup Anda akan berubah. Tidak akan lagi sama. Hidup saudara akan mengalami keselamatan. Engkau tidak akan menuju kepada kebinasan yang kekal, tetapi saudara memiliki kehidupan yang kekal. Engkau memiliki masa depan, engkau punya identitas, engkau bagian dalam tubuh Kristus, dan engkau mengalami kasih karunia dan kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam kehidupan saudara. Nah, sekarang ketika Petrus tenggelam, Tuhan melakukan apa? Dia datang, dia menghampiri Petrus. Tidak ditunggu di seberang, tidak ditunggu di kejauhan, tapi dengan cepat, sekejap mata, dia langsung berada di depannya Petrus dan kemudian mengulurkan tangan dan kemudian menolong Petrus. Inilah. Jadi apa yang saya coba katakan di sini adalah Yesus itu datang kepada saudara. Ketika dia datang dalam kehidupan saudara, kita jangan keraskan hati. Kita terima dia sebagai juru selamat kita. Kita terima dia sebagai pribadi yang dapat mengubah hidup kita sekali untuk selamanya. Sekarang lihat saudara, sama seperti pada saat itu Yesus datang di Bethlehem. Jadi bukan manusia yang datang kepada Tuhan, tetapi Tuhan yang datang kepada manusia. Dan pada momen itu di mana ada 3 orang Majus menyadari ada kedatangan dari pribadi yang luar biasa ini. Raja dia segala raja, Tuhan dia segala Tuhan. Pada akhirnya mereka membawa ucapan syukur mereka. Anda lihat di sini. Berarti sekali lagi saya mau berkata, Tuhan datang kepada manusia. Ketika Tuhan datang kepada saudara, saya ingin menunjukkan sekali lagi bahwa hidup kita ini alami kemenangan yang gilang gemilang. Ketika Yesus hadir dalam kehidupan saudara, hidup saudara tidak akan lagi sama. Semua ketakutan akan disingkirkan. Semua kekhawatiran akan dihilangkan. Semua duka cita akan diganti dengan sukacita. Dan semua ratapan kita akan diganti dengan tari-tarian. Sekali lagi saya mau berkata, saya ulangi garis bawahi bahwa di sini Santa Claus isn't coming to town, but Jesus is. Santa Claus tidak datang ke kota, tapi yang datang ke kota ini adalah Yesus. Santa Claus tidak datang dalam kehidupan saudara. Lihat berapa tahun kita menanti-nantikan dia. Bahkan yang terjadi bahwa tidak ada Santa Claus kalau kita ingin melihat dengan fakta yang ada. Tetapi yang dahsyat ini adalah Yesus Kristus.
Yesus itu datang dalam kehidupan saudara. Saya mau berkata, pada momen Natal ini kita jangan membesarkan, jangan terlalu membesarkan Santa Claus, tapi kita mulai besarkan Yesus Kristus, pribadi yang mencintai kita, dan Dia yang datang dalam kehidupan saudara. Nah, setelah Dia datang, maka berikutnya adalah Dia menenangkan, Dia meneduhkan. Nah, yang kedua saudara, ketika Dia datang, berikutnya apa yang dilakukan? Dia memberikan ketenangan. Ketika Petrus tenggelam, Yesus menghampirinya. Bukan Petrus yang menghampiri Yesus, tapi Yesus yang menghampiri Petrus. Kemudian yang terjadi, Tuhan berkata, tenanglah, ini aku, tenang ya, ini aku. Anda tahu, di sini Tuhan memberikan ketenangan, keteduhan. Jadi ketika Yesus datang dalam kehidupan Anda dan saya, ada dampak, ada efek yang terjadi adalah saudara menjadi tenang, saudara menjadi damai, hati kita teduh. Itu yang terjadi. Kalau iblis yang datang, kalau setan atau hantu yang datang, saudara akan panik, takut, dan saudara akan merasa gemetar, ada apa ini. Itu spirit yang lain. Tapi kalau Yesus yang datang dalam kehidupan saudara, Dia memberikan keteduhan dalam hidup kita. Tenang ya, ini aku, jangan takut. Jadi sekali lagi ketika Dia datang, hati Anda akan merasa tenang, hati Anda akan merasa teduh. Saudara lihat, saya ingin menunjukkan pada saudara itu begini. Apa sih yang dicari oleh manusia di dunia ini? Saya rasa cuma satu, tenang. Kalau orang punya keluarga, pingin punya keluarganya yang tenang, yang teduh begitu. Yang rukun dan harmonis. Kalau orang punya pekerjaan, pingin punya pekerjaan yang tenang bukan? Kerja dengan baik, tidak ada takut, tidak ada rasa khawatir, tapi hati itu nyaman begitu. Sama dengan rekan kerja, bisa bekerja sama. Kalau kita punya pelayanan, apa sih yang dicari oleh orang? Dia bisa menjadi berkat bagi orang lain, sukacita tersendiri. Dan dia bisa melayani Tuhan dengan hati yang tenang, hati yang teduh, dan hati yang puas. Dan saya temukan bahwa manusia itu butuhnya adalah tenang. Nah, sekarang apa yang dicari oleh orang untuk bisa mendapatkan ketenangan tersebut? Narkoba. Dia pikir dengan narkoba itu bisa memberikan ketenangan dan melupakan semua masalah yang dia miliki. Tapi ternyata tidak bisa. Itu hanya sementara saja, sesaat saja. Apa sih yang dicari oleh orang untuk bisa mendapatkan tenang tersebut? Minum minuman keras. Minum sebagai penikmat sama pemabuk itu dua hal yang berbeda. Nah, dia minum sampai mabuk supaya dia bisa tenang, supaya bisa hatinya teduh. Tapi sayangnya alkohol tidak akan bisa memberikan yang dia butuhkan. Jadi di sini saya ingin menunjukkan pada saudara yang bisa memberikan kepada saudara satu-satunya yang bernama Yesus Kristus. Di luar Yesus kita tidak akan bisa dapatkan apa-apa. Di dalam Yesus kita akan dapatkan yang terbaik. Kita akan dapatkan yang sempurna. Kita akan dapatkan yang luar biasa. Karena Yesus Kristus mencintai kita apa adanya. Satu hal yang menarik adalah begini. Tuhan tidak berkata bahwa perjalanan itu akan mulus dan baik-baik saja. Tuhan tidak berkata bahwa ketika mereka berlabuh di tengah danau tersebut, mereka tidak akan mengalami badai. Karena mereka sudah mengenal Yesus. Tuhan tidak berkata begitu. Tetapi ketika Yesus hadir dalam kehidupan mereka ketika mereka sedang dialami atau dihadang atau berhadapan dengan badai atau angin keras. Tuhan berkata apa? Tenanglah, ini aku. Jadi maksudnya adalah ada sebuah kepastian akan siapa yang hadir di situ, Yesus Kristus. Saya pernah menyampaikan ketika ada orang mengalami pergumulan, jangan bertanya kenapa. Kenapa Tuhan aku alami begini? Why Tuhan? Why? Apa yang aku lakukan sehingga aku mengalami keadaan begini? Kenapa Tuhan? Saya dikhianati, saya difitnah, saya mengalami perlakuan tidak adil. Jangan. Jangan berkata why. Tapi mulailah tanya what? Apa Tuhan yang saya lakukan sekarang? Saya dibeginikan Tuhan. Sekarang apa? Saya tidak bertanya kenapa, tetapi saya tanya apa? Dan Tuhan selalu menunjukkan apa yang di tangan saudara. Kalau di tangan saudara itu ada tongkat, maka dengan tongkat itu laut akan terbelah.
Kalau tangan saudara ada ketapel, maka Goliat atau raksasa dapat dirobohkan dengan apapun yang ada di tangan saudara. Apa yang di tangan saudara, dan itu akan mengalami keajaiban. Namun sekarang, saya mau angkat lebih lagi, jangan bertanya why, jangan bertanya what, tetapi ketahuilah who. Who itu adalah siapa. Ketika saudara mengalami persoalan atau pergumulan, who, siapa yang bersama dengan saudara? Kalau yang bersama dengan saudara itu adalah sebuah kehampaan, yang bersama dengan saudara itu adalah rekan yang salah, atau yang bersama dengan saudara itu adalah langkah yang akan engkau ambil dengan cara, dengan usaha dan upaya sendiri, saya berkata itu semuanya tidak akan memberikan hasil yang maksimal. Tetapi kalau Anda menyadari siapa yang bersama dengan saudara itu adalah Yesus Kristus, maka yang terjadi hidup akan baik, bahkan yang terbaik akan terjadi. Di situ Yesus berkata, tenanglah, ini aku. Ya, jangan khawatir, ini ada aku sekarang. Tadi tidak ada, tapi sekarang ada. Nah, aku akan masuk ke perahu. Ketika aku masuk ke perahu, maka yang terjadi, Anda tahu, siapa yang masuk dalam kehidupan saudara, itu menentukan badai itu akan terjadi seperti apa. Ketika yang masuk di perahu itu adalah Yesus, maka badai itu akan sirna, air akan menjadi tenang, dan perjalanan akan menjadi dikendalikan oleh Yesus Kristus kita. Anda tahu di sini, wah ini luar biasa. Jadi pada momen ini, siapa yang bersama dengan saudara dan siapa yang datang dalam kehidupan saudara. Yang ketiga adalah Yesus menangkap. Saudara tahu ketika Yesus datang dalam kehidupan kita, dia memberikan ketenangan, dan yang berikutnya adalah dia menangkap. Ketika Petrus mencoba berjalan di atas air, tiba-tiba dia takut. Dan ketika dia takut, dia tenggelam. Orang yang takut itu pasti kalah sebelum berperang. Sesuatu yang buruk pasti akan semakin tambah buruk. Karena dia takut. Ya, Yesus kita tidak pernah memberikan roh ketakutan, tapi roh keberanian. Nah, ketika Petrus tenggelam, Yesus menghampirinya dan langsung menangkap sekejap mata. Yesus tidak berkata, "Lu tadi kan minta keluar siapa? Ya sudah, sinilah. Berenang kalau nggak bisa jalan. Mana usahanya? Masa ngejar Tuhan? Begitu caranya." Lebih lagi, Anda tahu di situ, Yesus tidak mendorong supaya Petrus memiliki usaha dan upaya untuk dapat menghampiri Yesus. Tapi di sini sekali lagi, Yesus yang datang kepada manusia, Tuhan datang kepada manusia. Dia menangkap tangan Petrus yang sedang tenggelam, sehingga dia dapat berdiri dan punya hidup lagi. Hari ini apakah engkau sedang tenggelam? Hari ini engkau sedang mengalami malapetaka, padahal saudara sudah mencoba berjalan di atas hutang, berjalan di atas malapetaka ini. Namun tiba-tiba yang terjadi, engkau tenggelam di sana. Jangan khawatir, ada Yesus yang siap menangkap Anda. Engkau tidak akan sampai binasa. Engkau tidak akan hancur, bahkan berkeping-keping, tidak akan. Sebab Yesus Kristus menangkap engkau. Ketika Yesus menangkap, engkau tidak akan jatuh sampai tergeletak. Sebab tangan Tuhan menopang dan menatang. Engkau mau jatuh, ini tangan Tuhan, plek, diberdirikan kembali. Engkau punya hidup, dan hidup yang terbaik dalam kehidupan kita, dalam Yesus Kristus kita. Ketika Petrus tenggelam, Yesus berkata gini, "Kamu kurang percaya, jangan bimbang." Nah sekarang begini, itu yang dikatakan oleh Yesus. Petrus, apa yang dialami oleh dia? Ketika dirasakan tiupan angin keras dan dilihat air, ombak, maka dia menjadi apa? Takut. Nah, orang yang takut itu pasti akan mengalami hal yang buruk terjadi. Kalah sebelum berperang. Sekali lagi saya berkata di sana. Nah, Yesus tidak berkata, "Kenapa kamu takut?" Tapi Yesus berkata, "Kenapa kamu bimbang?" Jadi isunya di sini adalah Yesus menanyakan, "Kenapa kamu bimbang?" Nah, yang dialami oleh Petrus adalah dia takut. Dia tidak berkata, "Kenapa kamu takut?" tapi katakan, "Kenapa kamu bimbang?" Jadi, yang akan kita bahas di sini adalah bimbang. Saudara tahu yang dicintai oleh Yesus Kristus? Yang terjadi di sini adalah ketika Petrus melihat Yesus, bimbang itu begini, itu Yesus atau bukan? Saya lihat
sepertinya Yesus dari sosoknya. Tapi kelihatannya bukan. Hantu itu, Anda lihat di sini ada sebuah ketidakpastian. Apakah itu Yesus atau bukan? Kalau itu bukan Yesus, tapi kenapa dia seperti Yesus? Kalau itu Yesus, kenapa dia ada di situ? Apakah benar itu Yesus? Ini yang terjadi di dalam hidupnya Petrus. Jadi kebimbangan inilah yang membuat Petrus tersebut menjadi tidak yakin akan siapa yang di depannya, akan siapa yang dijadikan fokusnya Petrus kepada sosok itu. Anda lihat di situ, pada saat dia bimbang, tidak yakin, tiba-tiba faktor yang lain terjadi. Angin sama badai. Angin, badai, dan air. Membuat pada akhirnya menutupi kebimbangan tersebut dengan ketakutan. Dan alhasil dia jatuh. Seandainya Petrus yakin benar bahwa itu Yesus, dia tidak ada kebimbangan, dia tidak ada keraguan, bahwa saya datang, saya punya fokus kepada sosok yang bernama Yesus. Ya, aku yakin dia Yesus, maka dia datang. Anda tahu, keyakinan ini akan membuat Petrus tetap fokus kepada pribadi yang luar biasa itu, dan tidak akan ada celah bagi angin, air, atau badai yang dapat memasuki kehidupannya Petrus dan membuat dia jadi takut dan tenggelam. Apa yang saya coba katakan, saudara yang dicintai oleh Yesus? Apakah Anda yakin ada Yesus dalam kehidupan saudara? Apakah engkau yakin Yesus itu ada apa tidak? Atau saudara melihat bahwa Yesus itu ya seperti Santa Claus, seperti dongeng? Oh, jangan berani-berani kita memiliki pola pikir seperti itu. Yesus itu nyata, sangat nyata sekali. Bahkan pada momen ini ketika engkau menyaksikan ini, Roh Kudus atau rohnya Yesus itu berbicara pada saudara seperti seakan-akan memeluk engkau dan berkata, "It's okay. Jangan takut, jangan khawatir. Ini ada aku." Yesus dan Roh Kudusnya hidup dalam kehidupan kita. Kita jangan ragu. Pada momen ini saya mau berkata pada saudara, jangan bimbang tentang Yesus Kristus. Kepada Yesus Kristus, ketahuilah dia ada dan dia nyata dalam kehidupan kita. Karena begini, semakin engkau yakin kepada Yesus, maka engkau akan semakin percaya akan keajaiban dan mujizat yang luar biasa. Akhir kata di sini saya mau menceritakan, Yesus itu bukan lighthouse. Lighthouse itu mercusuar. Fungsinya untuk menyelamatkan perahu, supaya perahu atau kapal itu tidak terdampar atau hancur oleh karena batu karang. Aku ada putar-putar kan. Kita sudah mendekati dari tebing batu karang, hati-hati, mundur dikit. Nah, kalau misalnya Yesus seperti ini, lah kan ada Yesus toh, makanya selamat. Saya rasa bukan seperti itu Yesus. Karena kalau misal kapal itu tidak sengaja kena batu dan bocor, dia mulai tenggelam, mercusuar ini atau lighthouse ini tidak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya bisa berkata, "Tuh kan, sudah kuberitahu, ini sudah dekat pantai, makanya punya mata itu dipakai." Dan lihat di situ, makanya, dan lighthouse ini tidak akan bisa berbuat apa-apa. Tenggelam ya tenggelam, blub 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 blub, tenggelam. Yesus bukan lighthouse yang berkata, "Tuh kan, makanya sudah kuberitahu, makanya jangan tidak nurut. Lihat itu firman-firman, dengarkan. Ketahui, resapi, kalau disampaikan firman Tuhan tuh jangan masuk kiri, keluar kiri juga. Masih mending kalau keluar kanan, masukkan ke hati." Tuh kan. Saya berkata Yesus itu bukan seperti lighthouse. Saya berkata bahwa Yesus itu bukan seperti lighthouse. Tapi Yesus adalah pribadi yang luar biasa. It's more than a lighthouse. Dia datang kepada saudara. Dia menenangkan hidup Anda. Membuat Anda menjadi teduh. Dan dia menangkap dan mengangkat saudara. Sehingga kau punya hidup, bahkan hidup yang berkelimpahan. Haleluya. Luar biasa saudara sekarang. Saudara lihat di layar kaca ini Anda muncul barcode. Nah, barcode ini Anda bisa scan lewat handphone saudara. Lalu kemudian akan muncul link di situ. Nah, link itu Anda bisa klik. Kemudian ketika Anda klik, saudara akan dibawa ke dalam satu permohonan doa. Ya, form tersebut Anda bisa isi. Siapa saudara, apa yang menjadi kerinduan saudara,
Dan setelah itu kita akan doakan bersama-sama. Ketahuilah, you are not alone. Anda tidak sendiri. Mari sama-sama kita berdoa. 2-3 orang sepakat dan Yesus hadir di sana. Apa saja pasti dapat terjadi. Yang baik maksudnya. Keajaiban Tuhan tujuannya. Dan mujizat Tuhan diberikan kepada mereka yang percaya. Baik, setelah saudara mengisi, mari kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus berdoa kepada semua jemaat yang memiliki permohonan doa tersebut. Percaya Tuhan, masih ada keajaiban di dalam kuasa doa. Dan pada hari ini, setiap permohonan doa tersebut ditutup bungkus oleh kuasa darah Yesus. Tidak ada satupun yang tidak terjadi. Yang sakit pasti disembuhkan. Yang punya pergumulan Tuhan beri jalan keluar. Yang lemah Tuhan berikan kekuatan. Tuhan, kami percaya sampai hari ini Engkau mendengar kerinduan kami. Terima kasih Tuhan atas kemenangan yang sudah terjadi. Kami ambil, kami klaim kesembuhan yang sudah Tuhan kerjakan di atas kayu salib. Kami klaim masa depan yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Dan kami ambil warisan sorgawi yang menjadikan kami sebagai anak-anak sorga. Dan terima kasih Tuhan sebagaimana kami hidup dalam Yesus. Dan Yesus akan membawa kami semua punya masa depan yang terbaik. Hari ini semua air mata kesedihan akan diganti dengan air mata sukacita. Kita semua akan terheran-heran bagaimana Tuhan bisa mengerjakan keajaiban yang sempurna. Tuhan Yesus percaya kami punya masa depan yang baik. Kami punya hidup yang luar biasa. Keluarga kami harmonis. Pekerjaan kami dibuat berhasil. Tuhan sudah berkati kami dalam apa yang sudah Tuhan nyatakan di sana. Kami melihat bahwa hidup kami ya dan amin. Di dalam Yesus kami terima yang terbaik. Hati kami penuh dengan sukacita. Tuhan berikan kemenangan yang gilang gemilang. Doa ini dijawab oleh Tuhan dan kuasa Tuhan dinyatakan. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Waktu kecil kita merindukan Natal, hadiah yang indah dan menawan. Namun tak menyadari seorang bayi telah lahir, bawa keselamatan untuk manusia. Waktu pun berlalu dan kita pun tahu hadiah terindah dari Bapa. Dia relakan anaknya disiksa dan disalibkan di bukit Kalvari karena kasih. Karena kita Dia beri hidupnya. Karena kita Dia disalibkan agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Waktu pun berlalu dan kita pun tahu hadiah terindah dari Bapa. Dia relakan anaknya disiksa dan disalibkan di bukit Kalvari karena kasih. Karena kita Dia beri hidupnya.
Suasana Natal identik dengan sukacita dan kebahagiaan karena Yesus datang membawa sukacita dan kebahagiaan itu sendiri. Salah satu cara ketika orang berbahagia adalah ketika mereka menerima hadiah. Bahkan bukan saja yang menerima, tetapi yang memberi, Bible berkata, lebih berbahagia. Dan hari ini kembali kita diingatkan ada kado yang begitu luar biasa, yaitu Yesus datang sebagai juru selamat. Tentu Tuhan tidak membutuhkan pemberian kita, tapi saya percaya ada sukacita yang luar biasa ketika kita bisa memberi kepada Tuhan melalui ucapan syukur kita. Sukacita yang sama seperti ketika kita bisa memberi kepada orang tua yang selalu memberikan yang terbaik kepada anak-anaknya. Pada kesempatan kali ini, setiap kita diberikan kesempatan untuk memberikan korban ucapan syukur palungan. Dan saudara dapat membuka aplikasi pembayaran online, GoPay, OVO, atau lain-lainnya. Dan saudara bisa transfer di nomor rekening tersebut. Mari sama-sama kita berdoa. Mengucap syukur Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu, untuk setiap anugerah-Mu yang nyata di dalam setiap kehidupan kami. Dan kami boleh ada sampai bulan Desember ini semua adalah turut campur tangan Tuhan Yesus Kristus. Bukti bahwa kami dipelihara sampai hari ini tidak berkekurangan. Dan kami percaya bahwa apa yang Engkau rencanakan pasti Tuhan tetap lanjutkan. Kami ingin memberi dengan hati yang bersukacita. Biarlah hati kami meluap dengan anugerah Tuhan dalam Kristus Yesus. Haleluya. Amin. Hai, Pak. Kamu kok cantik, Ma? Cantik ya? Iya. Iyalah, kalau nggak cantik aku kan kamu nggak mau sama aku. Pak, ini Pak. Minum, Thank Pak. you. Pak, kok kangen ya sama anak-anak ya? Mereka di mana ya, Pak ya? Ya biarkanlah, Ma. Mereka kan sudah punya keluarga sendiri, punya acara sendiri-sendiri. Ya tapi kan enak kalau kumpul-kumpul, senang gitu loh, Pak. Kan kita berdua kan jadi mengingat kayak masa dulu waktu pacaran. Dinikmati aja lah. Honeymoon ya, Pak ya. Ayo Pak ke gunung-gunung, ke Bromo yuk, ke Bromo yuk, Pak. Ke Bromo yuk, Pak. Tapi punggungku sakit ini karena habis mainan Bruno itu. Ya, Papa. Ayo sayang, kita berangkat sekarang, keburu kesorean. Ayo, let's go. Kema. Charlotte, kenapa kamu kok bete-bete, Charlotte? Kenapa sih Pak, aku nggak bisa ajak Gio? Kan aku ngomong sama dia. Gio kan lagi sama orang tuanya. Dia ada acara dalam Christmas ini kan? Ya Cek, nggak apa-apa. Mungkin kita bisa dapat hadiah dari oma opa. Siapa tahu bisa dapat laptop. Ya udah deh, nggak apa-apa. Yang penting aku dapat hadiah. Ayo nak, kita mau berangkat pakai maskernya ya. Oke, Ma. Bisa? Dah. Good. Dah? Beb, kadonya udah di belakang belum? Udah di belakang. Tuh. Oh iya. Beb, kira-kira mereka bakal suka nggak ya kadonya? Suka lah, kan dari anak sendiri. Iya sih. Tapi harusnya kita beli yang lebih besar ya kadonya. Yang mana? Yang satu lagi yang lebih gede. Oh, aduh, nggak usah pusingin itulah. Pusingin suami lu tuh. Tanyain udah makan belum? Emangnya belum makan? Emang kamu masak?
Ya enggak sih. Untung cakep. Ya udah kita pergi yuk. Beb. Hah? Anak kita. Oh iya. Hello Oma, bisa kopa? Kok datang? Kok Kasih datang? surprise. Kita kan nggak pernah mah kumpul pas Natal. Aduh, senengnya. Aduh, senengnya. Timi sayang. Ayo makan ya. Makan. Ayo makan dulu ya. Masuk Bruno. Kedatangan Yesus tidak hanya membawa kita kembali dekat dengan Bapa, tapi ketika Yesus datang, Dia tinggal di dalam kita. Bukan karena hadiah, bukan juga karena mengharapkan hadiah, tapi dimanapun kita berada, damai dan sukacitanya selalu nyata. Karena Yesus ada di setiap kita. It's not about the present, but it's all about His presence. Long time ago in Bethlehem, so the Holy Bible say, Mary's boy child, Jesus Christ, was born on Christmas Day. Hark now, hear the angels sing, King was born today, and man will live forevermore because of Christmas Day. While shepherds watch their flock by night, they see a bright new shining star. They hear a choir sing a song. The music seemed to come from afar. Hark now, hear the angels sing, King was born today, and man will live forevermore because of Christmas Day. Hark now, hear the angels sing, King was born today, and man will live forevermore because of Christmas Day. And now we live forevermore because of Christmas Day.
Terima kasih saudara telah menyaksikan ibadah dari awal sampai akhir, dan saya percaya bahwa ibadah ini akan membawakan dampak yang dahsyat dan luar biasa. Dan percayalah, ketahuilah bahwa di luar Yesus kita tidak bisa berbuat apa-apa, dan di dalam Yesus kita pasti akan alami kemenangan yang luar biasa. Baik, mari kita angkat kedua tangan kita dan kita terima berkat. Tuhan Yesus, pada saat ini kami mengangkat kedua tangan kami dan curahkan berkat Tuhan kepada semua orang yang menyaksikan ini. Kami terima berkat. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Tuhan mengangkat engkau jadi kepala bukan ekor. Jalanmu naik, tidak akan pernah turun. Dan hari ini terimalah berkat dalam nama Bapa Yahweh, dalam nama Yeshua HaMasiah, dan tuntunan pada Rohnya Kudus yang menyertai membimbing saudara sampai Yesus datang kedua kalinya dan membuat engkau berhasil di dalam apa yang sudah Tuhan berkati di sana. Dalam nama Yesus, yang percaya diberkati sama-sama katakan amin. Yeshua HaMasiah bless you dan selamat hari Natal.